Tujuan hidup kok beribadah? Yang bener aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah mengupas tentang siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Kini kita akan bahas apa tujuan hidup kita di dunia ini. Sayangnya banyak para penceramah yang salah dalam menyampaikan tujuan hidup manusia. Padahal ini adalah sesuatu yang paling mendasar dalam hidup manusia. Mereka mengatakan tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Mereka mengutip ayat Al-Quran, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Az-Zariyat ayat 56. Kalau kita baca dengan teliti, ayat ini bukan bicara tentang tujuan hidup manusia, tapi tujuan Allah menciptakan manusia. Saya ibaratkan seorang bos yang menerima seorang karyawan. Si bos berkata kepada karyawannya, "Aku menerima kamu di perusahaan ini agar kamu bekerja kepadaku." Kalimat itu menunjukkan tujuan bos menerima karyawan adalah agar karyawan itu bekerja kepadanya. Sedangkan tujuan akhir si karyawan bukanlah bekerja, tapi mendapatkan penghasilan atau gaji. Bagi karyawan, bekerja bukan tujuan, tapi sarana untuk mendapatkan tujuannya, yaitu penghasilan. Kita harus bisa membedakan mana tujuan bos dan mana tujuan karyawan. Kita juga harus bisa membedakan mana tujuan Allah dan mana tujuan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia beribadah atau mengabdi kepadanya. Sedangkan tujuan akhir manusia bukanlah beribadah. Ketika kita beribadah pun masih ada yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah. Kalau begitu, apa tujuan hidup kita? Tujuan adalah sesuatu yang kita tuju dan kita cari. Dan Allah menyuruh kita untuk mencari balasan di akhirat, yaitu surga. Dan carilah balasan di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Al-Qasas ayat 77. Jadi tujuan hidup kita adalah pulang kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Karena nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, berasal dari surga. Dan untuk bisa mencapai tujuan itu, kita harus beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang selamat kembali ke surga, tapi sayang lebih banyak yang malah terjerumus ke neraka untuk selama-lamanya. Sesuai ayat tersebut, yang kita cari seharusnya adalah balasan di negeri akhirat, yaitu surga, bukan dunia. Ayat itu hanya menyebut jangan lupakan dunia, bukan carilah dunia. Ibarat kita bekerja, tujuannya adalah mendapatkan penghasilan, tapi dalam bekerja, jangan lupa istirahat sebentar. Istirahat hanya sebagai selingan dalam bekerja, bukan menjadi hal yang utama. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dunia dan akhirat harus seimbang. Karena yang utama dan harus dijadikan tujuan adalah akhirat, bukan dunia. Dunia hanya bersifat sementara, tempat kita singgah dan istirahat sebentar. Mulut kita mungkin dengan mudah mengatakan tujuan kita adalah akhirat. Tapi kita bisa mengecek pikiran bawah sadar kita, mana sesungguhnya yang lebih kita utamakan. Caranya dengan melihat ukuran kesuksesan. Kalau kita begitu kagum dengan keberhasilan seseorang dalam dunianya, maka itu sudah jadi ukuran kalau pikiran bawah sadar kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalau kita lebih kagum dengan orang yang punya kekayaan, jabatan, dan kedudukan daripada orang yang ikhlas, bersabar, dan berbuat baik, maka itu artinya pikiran bawah sadar kita lebih berorientasi dunia daripada akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh sukses di dunia, tapi dunia harus kita tempatkan sebagai sarana, bukan tujuan. Pencapaian di dunia bukanlah ukuran kesuksesan yang sesungguhnya dan membuat kita terpesona. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Toha ayat 131. Dulu saya begitu mengagumi orang-orang yang dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Tapi setelah saya mengenal Al-Quran, saya menganggap justru mereka adalah orang-orang yang patut kita kasihani. Kalau mereka tidak beriman, berarti mereka sejatinya adalah orang yang sangat miskin dan patut dikasihani. Ada yang mengatakan, selama kita masih meminta balasan surga, berarti ibadah kita tidak ikhlas. Jika kita berkata seperti itu, menunjukkan kita belum paham makna kata ikhlas.
Ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap balasan atau pamrih. Kata ikhlas itu dari bahasa Arab, artinya adalah murni. Lawan dari murni adalah campur. Kata campur dalam bahasa Arabnya adalah syirik. Jika kita mengatakan orang yang masih mengharap surga berarti tidak ikhlas, sama saja menuduhnya berbuat syirik. Padahal di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita mengharap balasan di negeri akhirat, yaitu surga. Jika orang yang mengharap surga dianggap tidak ikhlas atau syirik, sama saja mengatakan Allah menyuruh kita untuk berbuat syirik. Jadinya paradoks. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam memaknai kata ikhlas. Ikhlas artinya adalah murni hanya berharap kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi tetap mengharap balasan, tapi balasannya hanya dari Allah. Baik itu mengharap balasan berupa keridhaan Allah, surga, atau karunia lainnya dari Allah. Selama kita berharapnya hanya kepada Allah, maka itu ikhlas namanya. Tapi jika bercampur dengan harapan lain selain dari Allah, maka syirik namanya. Orangnya disebut musyrik. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa selamat sampai kepada tujuan kita, yaitu surga? Di Al-Quran dikatakan syaratnya 2, yaitu beriman dan beramal soleh. Rumusnya, amal solehnya harus lebih banyak dari keburukannya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Mu'minun 102. Nanti akan ditimbang. Jika lebih banyak kebaikannya, maka langsung masuk surga tanpa harus ke neraka dahulu. Mengapa bisa demikian? Bukankah kita masih mempunyai dosa yang harus dipertanggungjawabkan? Jawabannya ada pada Al-Quran. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hud 114. Jadi Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa kita dengan amal soleh yang kita kerjakan. Misalkan kita mempunyai timbangan kebaikan 70 dan timbangan keburukan 20, maka keburukan kita akan dihapus oleh kebaikan yang kita miliki. Jadilah kita sekarang bersih dari dosa dan masih memiliki 50 kebaikan. Dengan begitu, wajarlah jika kita bisa langsung masuk surga tanpa harus terjerumus ke neraka, karena kita sudah bersih dari dosa. Lantas bagaimana jika sebaliknya, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya? Jawabannya ada di video saya sebelumnya yang berjudul Berislam Tapi Kekal di Neraka. Ada yang berkata, kita masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah. Padahal Allah telah menjelaskan di Al-Quran bahwa kita masuk surga karena amal soleh yang kita kerjakan. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Az-Zukhruf ayat 72. Jadi selain karena rahmat Allah, kita masuk surga karena amal soleh yang kita lakukan selama di dunia. Tujuan adalah sesuatu yang kita cari, kita harapkan, dan kita raih. Tapi ternyata kita justru lebih banyak memikirkan nasib kita di dunia daripada di akhirat nanti. Mengapa begitu? Karena kita merasa sebagai umat Islam, kita sudah dijamin masuk surga meskipun lewat neraka dahulu. Akibatnya, surga menjadi sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan lagi, karena kita sudah merasa mendapatkan tiket ke surga. Ibaratnya orang mau naik pesawat, kalau sudah dapat tiketnya, sudah merasa tenang, tidak perlu lagi berpikir dan berusaha bagaimana caranya bisa dapat tiket. Beda dengan orang yang belum dapat tiket, pasti akan terus berusaha untuk mendapatkannya. Padahal meskipun kita sudah bersyahadat, kita belum dijamin masuk surga, karena syahadat itu harus diuji dulu untuk membuktikan siapa yang benar ucapannya dan siapa yang dusta atau ngomong doang. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2-3. Kalau kita bisa membuktikan ikrar syahadat kita dengan tetap istiqomah dalam ketaatan, barulah Allah akan memasukkan ke dalam surga. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita.
Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13-14. Bagi kita yang merasa sudah mendapatkan tiket masuk surga, coba diresapi betul ayat ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah 214. Jadi kalau ada yang mengatakan masuk surga hanya dengan bermodal syahadat saja, itu bertentangan dengan banyak sekali ayat di Al-Quran. Kalau saya tanya, apakah Anda ingin masuk surga? Semua pasti akan menjawab mau. Tapi kan kalau mau masuk surga harus mati dulu. Apa sudah siap mati? Kebanyakan dari kita akan menjawab belum siap. Kita malah ingin diberikan umur panjang karena masih banyak urusan dunia yang belum kita raih. Allah menyinggung orang-orang seperti itu dalam Al-Quran. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling serakah kepada kehidupan dunia, bahkan lebih serakah lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mestinya kita berdoa setiap hari kepada Allah agar diampuni dosa, dihapuskan kesalahan, dan diwafatkan dalam keadaan berbakti kepada Allah. Alih-alih minta umur panjang, justru kita minta dimatikan oleh Allah. Kita tidak mempersoalkan kapan kita mati. Yang kita minta adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati seperti itulah yang selalu kita harapkan. Mau mati sekarang, besok, atau kapanpun, kita selalu mempersiapkan diri dalam keadaan berbakti kepada Allah. Sehingga jika saatnya tiba, kita sudah siap untuk kembali pulang dan bertemu Allah penguasa alam semesta. Kalau sudah begitu, maka setiap hari kita akan selalu mengingat orientasi atau tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Setiap hari kita lihat orang-orang di jalan, di bus, di kereta sibuk memikirkan dunia. Kalau selalu dunia yang menjadi tujuannya, apa bedanya kita dengan binatang ternak? Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Saya memelihara ayam di rumah. Setiap pagi mereka keluar kandang mencari makan. Menjelang malam masuk kandang. Begitu terus setiap hari sampai akhirnya mereka menemui ajalnya. Kalau hewan wajar seperti itu karena tidak diberikan akal yang sempurna. Tapi kalau manusia sudah diberi akal yang sempurna, masih juga seperti itu. Ya kebangetan banget. Itulah gambaran orang-orang yang lalai akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mau mati, berarti kita lebih puas dan senang dengan kehidupan dunia daripada perjumpaan dengan Allah. Dan orang-orang yang seperti itu justru akan berakhir di neraka. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Yunus ayat 8-9. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.